Ini berbulu lucu. Ada sering di TV? Sering di TV. Ada nggak? Tapi kakinya dua. Kata siapa? Punya sayap. Halo Kece People, jumpa lagi bareng kita tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Saya Mufti. Dan saya Tama. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Tamu ini adalah menggunakan sosial media dalam penjualan produknya. Kita kedatangan Kak Reza dari Telur Asin Milenial. Halo Kak Reza. Halo Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutin ngobrol seru, Kak Reza boleh dong sapa Kece People yang ada di rumah, yang lagi nonton, biar tambah kenal, tambah akrab sama kita. Oke, Silakan. siap. Halo Kece People, saya Reza Dwi Ramadan dari jurusan Psikologi. Saat ini berada di semester 6, asalnya dari Gresik. Siap. Dari Gresik, mantap. Oke. Seperti yang sudah disampaikan Tama tadi di awal ya, bahwa Kak Reza ini bisnis atau jualannya adalah telur asin dengan brand mereknya Telur Asin Milenial. Nah, oke, Tam. Oke. Kira-kira nih, sejak kapan Kakak sendiri itu menjual telur asin kekinian gitu? Oke. Milenial ya? Milenial, betul. Kalau saya pribadi memulai bisnis ini mulai tahun 2018 Mas. Jadi saat itu pada saat setelah saya lulus kan ini kan, nah itu kan ada beban moral tersendiri ya sebagai anak laki-laki ya kan. Gimana caranya untuk mencari uang sendiri begitu. Nah kemudian pada saat itu akhirnya saya terpikirkan Telur Asin Milenial ini sebagai bisnis yang nantinya dia sampai berkepanjangan ini Mas. Kenapa telur asin ya? Ada alasan khusus kah atau emang dari dulu keluarga sudah menekuni telur asin atau gimana Mas? Oke, alasan milih telur asin sendiri nih memang yang pertama dulu Mas di kelas 11 itu kan ada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Betul. Nah itu saya diajari waktu itu oleh guru saya waktu itu Pak Ainun ya, bisnisnya dulu Pak Ainun ini di bidang makanan. Nah kebetulan saya diberi tugas untuk coba kamu bikin telur asin ya pada saat itu. Nah kemudian dan akhirnya saya terpikirkan itu dan saya coba. Tapi awal-awal itu menemui kegagalan gitu, misalkan kurang asin atau apa ya, padahal telur asin tapi kurang asin. Tapi gak asin, telur asin tapi gak asin. Betul. Jadi ya itulah yang membuat saya untuk berminat untuk mengembangkan usaha telur asin ini. Oh berarti awalnya itu karena tugas sekolah ya? Tugas sekolah, pas SMA itu berarti ya? Betul. Akhirnya dikembangkan. Resep-resepnya dibikin sendiri, jadinya nggak asin jadi telur asin. Dan itu masir juga. Masir. Istilah khusus untuk telur asin ya? Betul. Masir. Kalau nggak masir nggak telur asin. Nah kuningnya ini ya yang betul. Masir. Nah itu Kece People. Jadi kadar keenakan dari telur asin itu masirnya itu ya. Betul, biasa. masir. Oke. Nah untuk penjualan telur asin milenial sendiri bisa, kalau Kece People mau beli bisa beli di mana nih Mas? Kalau saya pribadi jualnya mulai dari grup WA, terus status WA, kemudian ada Instagram juga Mas. Instagramnya di telurasin_Gresik ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau order bisa DM ataupun WA, di situ ada nomor saya maupun yang langsung di DM di Instagram Mas. Cuman saat ini mau saya kembangkan di marketplace juga, di digital marketing. Iya. Jadi untuk sementara lewat sosial media dulu di Instagram ya. Lewat media betul. Kalau di teman-teman yang di lokal Gresik nih bisa datang langsung ke mana ini kira-kira? Langsung di Gresik di perumahan Banjarsari Asri ya, atau biasanya saya itu kalau jual bisa langsung antar-antar gitu Mas. Langsung COD gitu ya? COD betul, atau langsung ke rumahnya. Oke, buat Kece People jangan lupa untuk cek Instagramnya di telurasin_Gresik. Ya, itu kalian bisa kepoin mengenai telur asin milenial. Nah, Kak Reza, beberapa kasus terkait telur asin, ada telur asin palsu. Nah, mungkin Kak Reza bisa kasih tips untuk Kece People gimana cara membedakan telur asin asli yang notabene dari telur bebek ya dengan telur asin palsu yang ada di pasaran. Seperti apa? Oke, banyak juga menarik ini Mas. Terkait yang pertama ya yang perlu
teman-teman, yang pertama ini jadi ciri khas adalah tatonya. Biasanya telur asin itu ada stempelnya yang beda kan telur bebek ya. Nah, seperti ini ya. Betul. Contohnya seperti ini gitu Ada ya. jam khusus juga. Nah, jadi ada itu yang stempelnya menandakan ini ya. telur asin. Yang pertama ini yang kasat mata. Terus yang membedakannya lagi antara yang baik dan yang mungkin produksinya kurang apa itu ya. Itu dari aroma. Teman-teman bisa apa ya, lebih ke aromanya itu sudah beda antara yang asli sama yang palsu ataupun yang mungkin dengan proses yang instan gitu, karena telur asin ini juga ada beberapa temuan yang telur asinnya ini disuntik ya, disuntik garam langsung kan ya? iya, disuntik garam, dan itu juga beda kualitasnya. Teksturnya itu udah lembek ya, sedangkan kalau yang telur asin yang memang dengan proses dengan yang bagus ya, dan masir itu tadi harus dengan ini prosesnya panjang 14 hari ya, selama 14 hari proses, jadi memakan waktu yang lama, tapi ya kalau misalkan harus dengan kesabaran gitu dalam memproduksinya. Jadi itu tadi yang pertama tatonya, aromanya ya, dan teksturnya juga gitu. Jadi 3 itu yang perlu diperhatikan biar nggak ketipu. Biar nggak ketipu telur asin abal-abal yang ada di pasaran. Betul. Oke, Kak Reza, seru banget obrolan kita hari ini ya Tam ya. Betul. Sesaat lagi di segmen 2 kita akan main game. Yang main game siapa Tam hari ini? Nanti yang main game Kak Reza dengan Mas Mufti. Nanti ditunggu aja gamenya kayak apa. Tunggu di segmen selanjutnya. Oke, jangan kemana Kecipil, tetap bersama kami di Get That Opportunity. Everyone has a chance. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Rahmadani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum, hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Halo GC People, ketemu lagi di Get That Opportunity. Everyone has a chance. Oke, segmen kali ini kita bakal main games di Get The Challenge. Oke, di Get The Challenge kali ini kita bakal main games gampang banget nih guys. Tebak-tebakan nama hewan. Nah, aku bacain peraturannya dulu. Nanti kalau kalian mau menjawab, silakan membunyikan bel. Belnya Mas Mufti contoh. Mas Reza? Fred. Oke, dan Fred. Nah, peraturannya adalah ketika kalian sudah menjawab, kalau salah kalian bakal dihukum. Nah, kalau kalian bener jawabannya, musuh kalian akan dihukum. Nah, ketika dua-duanya tidak menjawab, kalian berdua dihukum. Hukumannya adalah gampang kok. Hukumannya tuh enak, malah kalian disuruh makan. Makan apa? Bentar. Nah, kita bakal makan ghost pepper. Ada yang tahu ghost pepper? Nah, Lada. nanti, Kita ya, suruh makan lada. keripik. Nanti ini Oh, namanya keripik lada. Ghost apa jenengnya? Kayaknya episode kemarin-kemarin nggak ada. Ghost pepper. Nah. Hukumannya tuh. Inovatif. Kata Mas Reza inovatif. Ini inovatif. Pantesan kita dikasih minum ini. Betul ya. banget. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Kita mau makan lada. Oke. Soal yang pertama, silakan tebak hewan apa ini. Silakan. Ya. Aku kasih 10 detik. Ini nggak ada clue-clue gitu tuh. Ada ini hewan berkaki 4. Tahu. Betul kan? Wajah hewannya ditutup. Nah, makanya itu tebak-tebakannya. Silakan ditebak sendiri. Monggo. Apa, Kak? Bebas. Hewan ini sering ada di kebun. Bener kan? Iya. Bener. Silakan. Saya mau mengikuti jalur yang benar. Fred. Awo dulu apa Fred dulu? Gimana Dewan Juri? Awo. Awo. Oke, Awo. Silakan Mas Mufti. Katak. Katak. Apakah benar jawabannya katak?
Tetot. Jawabannya, Lexi. Jawabannya. Jawabannya kelinci. Oke. Sudah siap? Hukumannya enak. Masih disegel ya, guys? Kita belum kenal sebelumnya. Berarti saya harus tidak menjadi kaum yang lurus. Tadi kuku apa? Kakinya 4. Betul. Betul. Nyampat. Ada di kebun. Di kebun. Betul. Kalau kelinci di kandang, Tama. Kata siapa? Oh, itu Nah. main-main. Ya, kelincinya silakan. main-main. Silakan. Enak banget, parah sih. Tinggal dimakan. Tinggal dimakan. Gini ya. 1. Nah, Gimana, Kak? rasanya. Enak kan? Enak nggak? Ini Enak nggak? ini keripik rasa charcoal ya ini. Tapi enak. Enak, ya? Enak. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, hewan apa ini? Ada 2 ya yang ditutupin gambarnya. Ayo, hewan apa ini? Pret, Oke, pret. jerapah. Jerapah. Langsung next. Gajah. Jelas badannya besar, kakinya 4. Aduh, ketipu ini. Silakan, Kak Reza. Aduh, ini 1. mencicipi nih ya. Iya, enak nggak? Enak, Kak? Enak. Enak. Penasaran nih saya. Charcoalnya itu teksturnya. Crispy. Iya. Renyes. Maknyus. Luar Soal biasa. yang selanjutnya nih. Udah ketebakan cara mainnya gimana kan? Udah. Oke. Hewan apa ini? Silakan tebak. Kakinya itu Dua. Berbulu. Ada di kandang, ada di kandang. Berbulu ada di Bertelur, Kak? kandang. Bertelur. Duh, nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya belum nanya hewannya. Au. Siapa dulu? Dewan juri. Pret. Oke, Pret. Oke. Silakan. Hewan apa ini? Berbulu di kandang. Berbulu di kandang. Hmm. Angsa. Angsa, apakah Angsa jawabannya juga benar? berbulu. Jawabannya anjing. Katanya sudah tahu cara mainnya. Ayo, silakan hukumannya enak. Silakan. Loh. Monggo. Agak main ya, Kak? Iya. Ini Enak ini. Enak. charcoalnya itu loh. Agak nyelekit ya? Ditambah paper tadi ya. Kertas ya. Oh, lada ya. Ada. Next selanjutnya hewan apa ini? Silakan Jangan tebak. keprank, Kak. Warnanya putih, bisa loncat. Ini berhubungan dengan segmen kita. Ayo bisa. Ayo. Susah ini. Enggak gampang. Kan katanya udah tahu cara mainnya. Ayo bisa. Ayo. Hukumannya juga enak, makan keripik kok. Ayo. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang jawab, kalian berdua makan. Ayo. Ada yang tahu? Awo. Ayo Mas, apa jawabannya? Kuda poni. Kuda poni. Ya. Ayo Mas, jawabannya apa? Ayam. Ayam warnanya putih bisa loncat. Ayam warna putih bisa loncat dong. Ayam itu kakinya 2, Tama. Enggak, tapi bisa loncat enggak? Bisa. Warna Terbang. putih. Bisa. Ya, Langsung. Oh. Nih, ya kayak jadi people ini keripik. Ini ayam inovatif ini. Iya, ini. Makanya ini ada genetika baru ya, ini luar biasa. Ya. Oke, ini adalah games yang terakhir. Untuk poinnya masih 0-0 ya. Nah, gampang banget sih ini. Ini yang bisa jawab nggak makan, tapi musuhnya makan 2. Ayo. Nggak bisa jawab makan 2. Ini berbulu. Betul berbulu. Terus? Lucu. Lucu. Lucu banget. Kalau sering ada di film-film kayak kartun-kartun gitu. Ayo. Ini Pret. ayo. Jawabannya? Jawabannya kucing. Kucing. Jawabannya adalah betul. Kucing. Bisa kan? Betul. Masih sama ya, Satu Mas? poin. Oke, tepuk tangan dulu dong. Berarti gimana nih? Apa dihukum? Makan 2. Kan terakhir. Game terakhir makan 2. Bagaimana kalau kita join satu-satu aja? Betul. Monggo. Ini lama-lama makan ini panas. Ini ada minum kece. Selesaikan Ada minum dengan kece. kekeluargaan. Ya, kita selesai dengan keluarganya guys people. Keren, tapi Kariza ini keren ya. Dari gambar yang tidak jelas asal usulnya. Jelas. Bisa menebak ini gambar berbulu. Lucu. Ada sering di TV? Sering di TV. Ada nggak? Tapi kakinya 2. Kata siapa? Punya sayap. Kucing inovatif, Kak. Iya, luar biasa. Oke, untuk Gadget Challenge kali ini yang menang adalah Kareza. Tepuk tangan lagi. Buat Cici People yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Gadget Opportunity. Kita bakal ngomongin terus soal telur asin ini. Tetap di Gadget Opportunity. Everyone has a chance.
Halo apa kabar pemirsa? Halo, apa kabar pemirsa? UNESA gelar FGD bersama Ditjen Kerjasama TTAL TNI Angkatan Laut dengan UNESA Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan Profesor Dr. H.C. Dahlan Iskan pada Sabtu. Saya, Mufti Alfarobi. Saya Ramadhani Aisyah. Inilah informasi selengkapnya. Balik lagi di Get That Opportunity. Everyone has a chance. Nah, seru banget di segmen 2 tadi kita sudah main game bareng Kak Reza dan saya KJ People ya. Bagus. Nama ini bikin gamenya sulit banget ya. Betul banget. Nah, Oke deh, mantap. lanjut aja Lanjut. ya. Oke. Nah, Kak, tadi kan kita udah membahas tentang telur asinnya yang Kakak jual nih. Betul. Nah, di sosial media sendiri kan ya beberapa tahun terakhir banyak banget olahan dari salted egg atau egg, telur asin. Nah, betul. kayak ada keripik ayam, ada yang dari kulit ikan di crispin terus dikasih bumbu salted egg. Iya, Nah, betul. kalau rekomendasi dari Kak Reza sendiri nih untuk telur asin itu bisa diolah jadi apa aja sih? Oke. Mungkin kece people ada mau makan siang, makan Betul. sore gitu kan. Menikmati Harus. telur asin dengan cara yang berbeda Beda. gitu ya Tam ya. Oke. Oke, baik. Untuk saya pribadi ya, rekomendasi dari olahan dari telur asin sendiri. Kemarin juga waktu itu saya pernah menginovasi teman-teman. Nah, dan saya sempat masukkan juga di PMW, tapi kayaknya masih belum rezeki kayaknya Mas ya. Itu olahan nugget telur asin Mas. Nugget telur asin. Kalau disingkat sigelis, stick nugget telur asin. Sigelis. Iya. Nah, itu sempat produksi juga waktu itu sehingga olahan telur asin ini tidak hanya sekedar makan telurnya saja, tapi harus diolah biar unik gitu. biar unik, betul inovasi ya. baru. Selain mungkin ya makan rawon, makan soto ya kan? Atau apa yang biasanya dapat bancaan itu kan Oh ada iya, bancaan juga. nasi kotak. Betul, nasi kotak juga. Nah, itu juga salah satu inovasinya. Terus kemudian saya juga pernah, kan pandemi nih Mas, itu memang waktunya untuk istilahnya kan banyak waktu luang. Nah, itu saya coba-coba itu. Ada juga kerupuk telur asin Mas. Nah, pernah juga saya coba dan alhamdulillah berhasil. Cuman harus ada, kalau kerupuk kan pengempasan packingnya juga lebih banyak membutuhkan, sehingga sudah nemu resepnya, tinggal eksekusinya saja. Tapi masih fokus di telur asin milenial ini sebagai produk inti dari bahan baku dari Berarti produk base tersebut. produknya Betul. telur asin milenial tuh ini ya. Ini telur, Tapi Kak Reza sendiri sudah mencoba inovasi seperti Inovasi. tadi apa? stick Kerupuk, stick kerupuk, nugget. betul, stick nugget Tapi kan juga. terkendala mungkin waktu dan sumber mungkin dayanya sumber daya juga. Kan cuman saya sama ibu yang ikut menjalankan, betul. Karena sempat juga ada teman saya join sempat waktu itu. Cuman ya mungkin karena mental pengusaha beda kan ya. Betul. Harus kuat ya kan. Betul. Dan mereka tidak tahan, dan akhirnya saya yang memang berjuang sendiri gitu. Masih stay di telur asin milenial, betul. Karena yang terpenting dari seorang pengusaha itu adalah konsistensi. Betul, Tam. konsisten. Konsisten, kita istilah Jawanya telaten. Telaten. betul. Titik-titik asal telaten. Oh, jadi akeh gitu ya. Oke. Nah, Kak Reza, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk KC People, terutama mahasiswa UNESA yang mungkin ingin mengikuti jejak Kak Reza, membuka usaha, mengembangkan bisnis di masa perkuliahan ini. Betul. Seperti apa? Silakan Kak Reza. Oke, kalau dari saya pribadi ya terkait dengan mungkin teman-teman khususnya mahasiswa UNESA ya Mas yang ingin jadi pengusaha muda. Jadi tidak perlu takut teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha, karena untuk jadi seorang pengusaha memang prospeknya juga luar biasa, dan kita juga harus lihat peluang di mana sih kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari kita harus mengklasifikasikan produk kita ya, mulai dari mungkin sektor anak-anak ataupun orang dewasa, bahkan orang tua pun bisa untuk dijadikan peluang usaha. Dan juga bagi teman-teman yang butuh modal ya, sebenarnya modal dari usaha sendiri itu hanya niat dan keyakinan. Kalau uang itu
yang penting teman-teman niat ya, dan juga tekad untuk membangun sebuah wirausaha. Insya Allah dana itu tidak ada kendala karena support dari kampus pun juga kan ada PMW, PPMW, terus kemudian KMBI ya, PKM ya. Dan itu masih banyak lagi teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengembangkan wirausaha, apalagi di kaum milenial begitu kan, yang sangat inovatif. Iya. Jadi di masa sekarang ini tidak usah bingung-bingung perkara modal begitu ya Kak Reza ya. Betul. Karena kampus pun sudah memfasilitasi GC People ya untuk kalian yang ingin membuka usaha, berwirausaha bisa ikut di kompetisi PMW, PKM, banyak. Jadi nggak usah mikir modal, yang penting niat, usaha, dan konsistensi. Inovatif. Betul. Nah, produk yang mau dijual apa gitu ya. Betul. Dan walaupun telur asin gini ya, kalau mungkin saya tidak inovatif, cuman kalau di warung-warung cuman diletakkan saja. Tapi kalau dengan inovatif bisa dibuat bucket, telur asin, terus kemudian olahan oleh-oleh ya kan, dari Gresik kan. Dari mana? Dari Gresik. Mana oleh-olehnya? Ini telur asin Gresik. Tidak hanya sekadar pakai kantong kresek begitu ya, tapi harus ada packagingnya juga ya kan. Jadi harus diinovasi agar banyak peminat yang akan membeli produk dari teman-teman juga. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini GC People bersama Kak Reza dari Telur Asin Milenial. Terima kasih banget Kak Reza sudah hadir di studio GC Media hari ini. Terima kasih. Sukses selalu untuk Telur Asin Milenial ini. Nah, mungkin terakhir nih, Kak Reza bisa ngajak teman-teman yang mau beli, yang mau mencicipi kelezatan dari telur asin Masir. Telur asin milenial ini. Betul. Silakan Kak Reza. Oke, buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi makan telur asin Gresik ya, telur asin milenial ini bisa langsung order di WA 085733 452812 ataupun di follow atau DM ya Instagram @telurasin_Gresik. Ya. Terima kasih Kak Reza sudah sharing-sharing bareng Terima kita. kasih Mas Tama. Tentunya bisa nambah ilmu untuk kita dan juga GC People ya Tam ya. Betul. Jangan lupa GC People senantiasa saksikan program-program terbaik dari GC Media by UNESA, tentunya di kanal YouTube GC Media. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Share ke teman-teman kalian agar banyak di antara kita yang terinspirasi untuk memulai berbisnis. Oke, saya Mufti. Saya Tama dan Saya Reza. Terima kasih. Sampai jumpa di Get That Opportunity. everyone has a chance. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Tabungan Negara.